Pagi ini kami bergegas untuk menuju lorong lumut yang berada di hutan Jayagiri. Matahari dan udara pagi seakan mengikuti perjalanan kali ini. Berawal dari Lembang menyusuri jalan yang lumayan cukup lancar dan perjalanan untuk menuju ke hutan Cikole Jayagiri. Nah, dari sini kami sudah melihat rimbunan pohon yang lebat, menandakan kami sudah memasuki kawasan Cikole. Dari jalan ini kami berbelok ke arah kiri untuk memasuki kawasan hutan Jayagiri. Sebelum masuk ke kawasan hutannya, di depan kami akan membeli tiket masuk terlebih dahulu. Untuk harga tiket masuk cukup terjangkau ya, hanya Rp10.000 saja. Dan kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Dan untuk posisi lokasi lorong lumutnya berada paling ujung di sepanjang jalan hutan ini. Di sepanjang perjalanan Sobat Talifa, kami melihat banyak sekali tempat untuk berkemah di area hutan pinus ini. Kami sudah berada di gapura untuk akses masuk menuju ke lorong lumutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Talifa Family. Sekarang saya akan menelusuri perjalanan yang berada di Jayagiri, yaitu lorong lumut. Oke Sobat Talifa, saya akan melakukan perjalanan ke lorong lumutnya ya. Nah, seperti ini treknya tidak terlalu berat. Kita melewati tangga-tangga ini ya, yang sudah dibaluti dengan bambu-bambu supaya tidak kendala licin ya Sobat Talifa. Kami pun mulai trekking menaiki tangga dan terasa sangat sejuk sekali ya. Kami mulai memasuki kawasan hutan Jayagiri. Lebatnya hutan dan suara burung seakan mengiringi langkah kami. Sungguh terasa kealamian ada di hutan Jayagiri ini. Sobat Talifa, ini yang dinamain lorong lumut ya. Nah, begini nih situasi kondisinya. Nah, kami mulai mencoba memasuki lorong lumutnya, tapi sayang ya, kondisi jalannya sudah tergenang air. Kami juga belum sempat menyusuri ke area ujung lorong lumut ini. Nah, Sobat Talifa, di lorong lumut ini hawanya sangat dingin dan lembab, sangat terasa ya. Apalagi mungkin kalau setelah hujan menambah sensasi yang sangat berbeda. Nah Sobat Talifa, tinggi lorong yang ada di lorong lumut ini kurang lebih sekitar 5 meter. Tapi jika kalian ingin mencari spot foto yang instagramable dan anti mainstream, di lorong lumut ini begitu sangat eksotis dan bagus sekali ya Sobat Talifa. Nah Sobat Talifa, kami pun tetap penasaran ya untuk sampai di ujung lorong ini. Kami pun mencoba mencari jalan untuk memutar ke arah hutan.
untuk sampai di ujung lorong lumut. Nah, beginilah situasi jalan memutar untuk ke ujung lorong lumutnya. Kami harus melewati rimbunnya hutan yang berada di hutan Jayagiri ini. Nah, Sobat Talifa, kami pun melihat kondisi dari atas ya, untuk melihat ke lorong lumut. Nah, Sobat Talifa, sangat disayangkan ya jalan untuk menuju ke lorong lumutnya, walaupun dari ini akses jalan belakang, akses kedua menuju lorong lumut ini tidak bisa dilalui karena lihat genangan-genangan air ini sangat banyak sekali, dan sepertinya apabila mau dilalui juga nggak rekomen kalau pakai sepatu ya, kita harus pakai sendal ke sini. Ini pun masih termasuk lorong lumut ya, tapi ini kayaknya kita nggak tahu aksesnya kemana. Sobat Talifa, lorong lumut dulu itu masih seperti ini ya, masih berupa tanah, belum ada bambu-bambu. Nah, ini lorong lumut yang biasa kita lalui. Ini udah ada bambunya. Sebetulnya salurannya sama sih, ini masih area jalannya lorong lumut, tapi kayaknya mungkin ini belum terus atau bagaimana ya, saya tidak tahu. Nah, Sobat Talifa, ini adalah sambungan lorong lumut yang masih belum terkelola ya. Sobat Talifa, saya tadi kan melakukan trek untuk akses kedua menuju lorong lumutnya ya. Saya mulai jalan melipir ke hutan-hutan yang ada di Jayagiri ini. Nah, Sobat Talifa, waktu terbaik untuk datang ke lorong lumut adalah saat pagi hari pada musim kemarau ya. Sinar matahari yang jatuh menimpa lorong akan menimbulkan cahaya yang berkilauan. Nah, kami pun beristirahat sejenak ya di dalam hutannya. Sobat Talifa, saya sedang istirahat dulu ya di atas ini nih, kayu yang rubuh. Sedang merasakan suasana di alam terbuka seperti ini. Pokoknya sejuk banget, alamnya dapet, terus tenang banget. Pokoknya mantap lah. Jayagiri adalah hutan tersisa di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Meski datang di siang hari, sang surya tak begitu menyengat karena sedikit tertahan oleh tingginya pepohonan. Nah, sejarah lorong lumut dulunya merupakan lorong buatan untuk memasang saluran pipa air. Gak heran ya jika banyak pipa air di sekitar lorong lumut. Lorong lumut, sebuah lorong yang memiliki panjang kira-kira 200 meter. Lokasi wisata yang satu ini tak begitu lebar, hanya sekitar 1 meteran. Lorong lumut memiliki tebing setinggi 5 meter yang dikelilingi oleh lumut dan terasa sangat lembab. Pijakan berupa bambu yang disusun sedemikian rupa.
Lorong lumut ini merupakan hidden gem yang letaknya berada di tengah hutan. Nah, waktu berkunjung untuk ke lorong lumut ini buka setiap hari ya, pada pukul 9 pagi sampai jam 6 sore. Sobat Talipa, tadi saya udah menuju ke lorong lumutnya ya. Betul-betul sangat eksotis sekali. Di sana betul-betul bisa ambil foto yang instagramable sekali ya. Pokoknya the best lah lorong lumut. Sobat Talifa, ternyata untuk menuju ke lorong lumutnya tidak terlalu jauh dari area parkiran di depan ya. Sesudah tadi saya melakukan perjalanan untuk menuju ke lorong lumut yang ada tangga tadi, itu tidak terlalu jauh ya dari situ. Dari situ udah terlihat ya petunjuk arah untuk ke lorong lumut. Nah, dari situ tidak jauh letak lorong lumutnya. Sobat Talipa, saking ademnya di Jayagiri ini, saya sampai nggak mau pulang. Adem di sini, jadi enak untuk bersantai-santai, healing, dan berfoto instagramable juga. Jadi rekomen banget ya untuk datang ke sini, Sobat Talipa. Oke Sobat Talipa, sekian perjalanan saya ke lorong lumut yang berada di Jayagiri ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Talifa Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.